Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali ya teman-teman untuk Bitcoin tentunya. Kemarin belum ada update, mohon maaf ya, karena kondisi badan sedang tidak enak badan. Dan hari ini sudah agak lumayan, walaupun masih agak sedikit-sedikit meriang ya teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya kurang enak karena masih agak batuk-batuk dan sedikit pilek. Oke. Di sini kita udah punya chart Bitcoin ya teman-teman. Seperti biasa, kita coba lihat di time frame 1 minggu aja dulu. 1 bulan kayaknya belum ada perubahan ya. Oke, 1 minggu di sini kita lihat bahwa kita masih berada pada zona support ya, sama dengan pada time frame yang lain, dengan 3 candle doji yang sudah tercipta sebelumnya di 3 minggu ke belakang ya. Kemudian kita coba ke 1 hari ya, karena 1 minggu belum ada perubahan besar. Oke, di sini kita lihat bahwa terlihat jelas sekali ya, selling pressure pada area di sini ini cukup kuat. Kenapa? Karena kita lihat bahwa sudah beberapa kali di setiap hari itu pasti ada permulaan atau awalan candle hijau, di mana itu ditandai dengan wick candle yang naik di atas body candle sebelumnya ya. Tetapi untuk closing candlenya tetap masih berada di bawah dan cenderung merah semua. Walaupun di sini ada hijau satu nih, tetapi hari setelahnya juga kita lihat bahwa closingnya masih merah dan merah terus. Oke, kita lihat bahwa sekarang 30.000 adalah support yang sudah lemah ya teman-teman, dimana sudah breakdown, namun masih punya harapan untuk mantul ke 30.000 lagi, dimana kemarin juga sempat mantul ke area sampai 30.430 ya. Nah, sebelumnya saya katakan kita butuh close candle di sekitar atau di atas 30.500 untuk kembali menciptakan uptrendnya. Tetapi hari kemarin ini close candlenya cukup buruk, yaitu berada di 29.790-an, dimana itu cukup buruk karena terlihat dan tergambarkan jelas bahwa selling pressure cukup kuat di area ini atau pada fase sekarang ini. Di sini candlenya sudah masuk area EMA ribbon ya, dimana itu menandakan bahwa ada percobaan perubahan tren yang ingin Wells lakukan, karena kita sudah berada di area middle EMA ribbon, dan jika sampai breakdown dari support bearish expanding triangle di sini, itu akan cukup buruk untuk Bitcoin, karena target penurunan itu mungkin ada di sekitar 27 ribuan ya teman-teman di area sini. Oke. Kemudian itu dari 1 hari ya. Coba kita lihat indikator apakah ada sesuatu di 1 hari. Masih belum ada ya, masih didominasi oleh bearish divergence yang ada pada area ini ya, pada area higher high dan membentuk higher low pada RSI nya. Oke, kita ke 4 jam ya teman-teman. Ke 4 jam kita sama ya, kurang lebih dengan 1 hari. Kita sedang berada di area support itu dulu ya. Ketika di support itu harusnya adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Oke, itu benar. Tetapi jika kalian atau kita semua tahu gimana cara open posisi yang baik dan benar ya, tentunya support adalah tempat open posisi untuk kita ngelong ya, atau resisten adalah tempat kita open posisi untuk melakukan penjualan. Kebalikannya ya. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pembelian pada area ini, tentunya boleh-boleh aja dan bagus area ini untuk dibeli. Cuma catatan harus ada stop loss yang jelas tuh ya, karena tanpa adanya stop loss itu akan membuat kita yang namanya sangkut, karena tidak enak sangkut itu menunggu minus sampai beberapa persen dan entah sampai kapan dengan waktu yang kita juga tidak tahu, itu tidak enak tentunya. Jadi kita harus pasang stop loss kalau
mau melakukan pembelian pada area sekarang. Tentunya stop loss kita bisa tarik pada support-support yang udah ada ya. Kita mungkin bisa kasih stop loss di area 29.500. Kita mau melakukan pembelian di 29.700 misal ya. Kita coba asumsikan aja dulu. Kita melakukan pembelian di area ini. Oke. Kita pakai long position ya. Di sini. Kita beli di area 29.700. Kita kasih stop loss kita di 29.500. Oke, di sini. Kemudian target kita panjang ya. Target ada di resisten di kita katakanlah 31.500. Oke, mungkin ini adalah risk and reward ya. Jadi kita mungkin memiliki potensi jika pembelian kita itu benar, maka kita akan memperoleh 6 sekian persen gain. Dan kalau pembelian kita salah dan mengenai stop loss kita hanya rugi 0,7%, di bawah 1%. Jadi itu mungkin risk and reward jika kita melakukan pembelian di tempat yang tepat. Jadi tidak akan kehilangan banyak aset kita jika stop loss kita dikunjungi. Beda halnya jika kita melakukan pembelian di area yang bukan support atau resist. Misal kita di sini ya teman-teman, kita melakukan pembelian di area sini. Tentunya berbeda ya, kita target kita cuma sedikit, mungkin hanya batu sekitar 5% ya. Tetapi stop loss kita juga lebih banyak. Stop loss kita berada di 3%. Jadi risk rewardnya lebih gede kalau kita tidak membeli pada area support. Jadi potensi kerugian 3%. Kemudian target penjualan kita atau keuntungan kita hanya 5%. Berbeda halnya jika kita berada pada support yang tepat, kita bisa memiliki target gain yang lebih tinggi. Di sini kalau kita samakan targetnya, kita ada di 7,4% untuk keuntungan. Di sini cuma 5% dan di sini stop loss kena 3%, di sini cuma 0,7%. Jadi itu ya pentingnya kita sabar atau menunggu momen-momen tertentu atau momen yang tepat untuk melakukan pembelian. Yaitu tentu saja pembelian berada pada support dan penjualan berada pada resisten. Itu yang paling penting dulu ya. Oke, mungkin itu sedikit tentang open posisi ya, untuk gimana sih cara open posisi yang lebih tepat. Mungkin nanti akan saya ajarkan di video tersendiri mengenai bagaimana open posisi yang bagus, bagaimana melakukan penjualan, kapan kita itu tahu harus menjual, kapan kita tahu harus membeli. Mungkin nanti saya akan berikan di bagian crypto learning tersendiri ya, pada playlist yang ada pada akun YouTube. Saya ajarkan tersendiri untuk bagaimana trik-trik semua ya, atau analisis yang kita perlu untuk melakukan trading kripto. Oke, seperti itu. Oke, kembali ke Bitcoin ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita mempunyai potensi untuk naik kembali tentunya ya, karena kita berada pada support. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah support yang ada di sini dari bearish expanding triangle. Karena jika support di sini tertembus dan close di bawah garis kuning pada support bearish expanding triangle di sini, maka kita akan menjumpai penurunan yang cukup lumayan ya. Penurunan jika support di sini tertembus tentunya akan banyak sekali target. Cuma saya melihat target yang lumayan pasti itu ada di trendline di sini ya, trendline kuning di sini. Ini adalah penopang Bitcoin karena ini adalah area 27.000. Jika support di sini tertembus, kemungkinan besar Bitcoin akan mengunjungi area ini, karena area ini juga terhubung dengan support-support sebelumnya, di mana Bitcoin membuat higher low yang baru di sini ya, nomor 2 dan nomor 4 di sini. Entah kita akan menyelesaikan wave 5 atau tidak, kita tunggu nanti bersama-sama. Cuma kita yang jelas harus keluar dari zona bearish expanding ini terlebih dahulu untuk konfirmasi lebihnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk di time yang lebih kecil saya kira belum ada pengaruh yang lebih ya, karena masih sama saja untuk chart candle and patternnya masih sama semua. Jadi hanya itu yang bisa kita lihat dan menunggu
konfirmasi mau kemana arah dari Bitcoin selanjutnya. Cuma untuk kecenderungannya dari pola bearish expanding triangle ini adalah destinasi atau arah selanjutnya dari pola ini adalah melakukan breakdown dan penurunan itu. Jadi sementara ini potensi Bitcoin untuk ke depan adalah mungkin akan melakukan koreksi terlebih dahulu jika support pada 29.600 tertembus. Oke, mungkin seperti itu ya analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu di analisis kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.